Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Ma'asyiral hadirin, para rawuh ingkang dipun mulyakaken kalian Allah, alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah sehingga bisa berangkat di Masjid Sunan Derajat yang kita cintai ini. Insyaallah rawuh panjenengan seperti yang disabdakan Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya rawuh ten masjid ini seperti yang dijelaskan di hadis ini. Mudah-mudahan nanti pada hari kiamat kita diberi kemudahan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga bersabda, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman surga, maka singgahlah. Para sahabat bertanya, kan masih di dunia. Tapi kata Nabi, kalau kalian melewati taman surga, singgahlah. Para sahabat bertanya, wa ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah? Ya Rasulullah, yang dimaksud taman surga itu apa? Kata Kanjeng Nabi, riyadul jannah hilakuz zikir ay majalisul ilm. Taman surga adalah majelis zikir. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan bagi Allah, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah pahamkan ia dalam urusan agama. Jadi Allah itu kalau menginginkan kebaikan bagi kita, itu Allah kasih tanda. Dan tandanya adalah Allah jadikan hati kita semangat mendalami ilmu agama. Nek panjenengan tingali wonten tiyang kok sregep ngaji, sregep salat nang masjid, seneng mirengaken kajian ilmu Islam, itu tanda Allah sayang kepadanya. Karena Allah kalau sayang itu ada tandanya. Tandanya adalah Allah jadikan orang tersebut semangat mendalami ilmu agama. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya termasuk ten hadisipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh pengurus takmir Masjid Sunan Derajat. Mugi-mugi apa yang sudah diupayakan oleh bapak-bapak dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Para hadirin, materi kita adalah
seperti yang diamanahkan ke saya, adab-adab di dalam rumah. Ini penting, jangan dianggap sepele. Karena kita tidur di rumah, karena kita makan di rumah, karena kita mandi di rumah, karena kita hubungan badan sama istri kita di rumah, karena kita mendidik anak kita di rumah. Lah kehidupan di dalam rumah itu diatur oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan hadis, monggo dipun perhatosaken. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Inna iblisa yadha'u arsyahu 'alal ma." Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Tsumma yab'atsu sarayahu. Kemudian iblis mengutus bala tentaranya. Tentara-tentara iblis disebar oleh iblis di atas singgasananya. Fa'adnahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Tentara iblis yang paling dekat kepada iblis adalah yang paling pandai menggoda anak manusia. Semakin pintar menggoda anak manusia, prajurit itu semakin dekat kedudukannya dengan iblis. Jadi iblis itu rajanya setan. Punya singgasana ditaruh di atas air. Terus tentaranya disebar ke muka bumi. Prajurit iblis yang paling hebat adalah yang paling pintar menggoda manusia. Yaji'u ahaduhum fayaqul. Maka datanglah prajurit iblis melaporkan usahanya. Maka satu prajurit berkata, fa'altu kada wa kada. Wahai iblis, wahai paduka, aku telah berhasil melakukan ini dan itu. Aku telah berhasil menjadikan anak Adam melakukan dosa yang ini dan maksiat yang itu. Apa kata iblis? Perhatikan, kata iblis, ma sona'ta syai'a. Kamu belum melakukan apa-apa. Kamu durung ngelakoni apa-apa. Saya tanya, tadi sebenarnya sudah berhasil apa enggak? Sudah berhasil menjerumuskan anak Adam dosa ini dosa itu. Tapi kata iblis apa? Ma sona'ta syai'a. Awakmu durung nglakoni apa-apa. Sampai wonten prajurit terakhir ngomong. Yaji'u ahadum, yang terakhir ngomong, fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa bainam ra'atihi. Wahai iblis raja, tidaklah aku tinggalkan anak Adam kecuali aku berhasil memisahkannya dengan istrinya. Aku berhasil menjadikan rumah tangga mereka berantakan. Suami istri cerai. Apa kata iblis? Ni'ma anta, engkaulah sebaik-baik prajuritku. Engkaulah sebaik-baik tentaraku. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Perhatikan nih. Berarti ya, iblis menganggap keberhasilan paling tinggi anak buahnya adalah ketika anak buahnya itu bisa memporak-porandakan rumah tangga orang Islam. Ini juga hadis menunjukkan bahwa rumah tangga panjenengan itu diincar oleh iblis dan bala tentaranya. Leres noboten? Maka dari itu melalui kajian ini kita harus tahu bagaimana caranya membentengi rumah kita biar iblis tidak datang, biar setan tidak datang. Berarti kita harus mageri rumah kita. Memagari rumah itu nggak usah pergi ke dukun.
Punya rumah baru, datang ke dukun minta jimat ditaruh di atas pintu. Itu rumah aslinya gak ono jine, tapi berhubung jaluk jimat pole-pole ono jine. Paham maksudku loh? Pokoknya rumah kalau ada jimatnya pasti ada setannya. Rumah itu steril, harusnya kan datang bismillah, Allahumma a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, selesai. Nggak, masih kurang mantep. Datang ke dukun, minta jimat, tolak bala, tolak penyakit, taruh di depan pintu. Justru ini ngundang setan. Asli nih rumah ini ndak ada setannya, gara-gara ada jimat tadi, malah onok setane. Lah, terus bagaimana caranya rumah tangga ini steril dari gangguan setan? Tadi kan dikatakan bahwa iblis menyebarkan apa? Tentaranya, semua mengincar rumah tangga, dileboni, dibikin kisruh, dibikin gak tentrem, dibikin cerai. Karena masyarakat itu karena masyarakat itu berasal dari rumah. Kalau rumah itu sudah cekcok, berantakan, masyarakatnya pasti rusak. Apalagi kalau sampai cerai, anaknya tidak terurus, pasti masyarakatnya rusak. Kalau masyarakat rusak, pasti negara rusak. Paham ya? Dimulai dari rumah tangga ini setan bermain. Makanya kita harus tahu bagaimana caranya agar rumah kita ini terbentengi dari serangan setan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan, ditulis nomor nih. Sing nulis nggih nulis, sing boten nggih boten menapa. Nomor setunggal, tatbik al-adab al-islamiyah fi buyutina. Sampun ditulis? Ya jelas lah iku. Sing iso bahasa Arab ya nulis, sing gak iso ya entenono terjemahane. Ya. Yang pertama, tatbik al-adab al-islamiyah fi buyutina, menerapkan adab-adab islami di dalam rumah. Itu langkah pertama, menerapkan adab-adab islami dalam rumah. Pun perhatosaken Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan adab-adab Islam di dalam rumah, maka saya sampaikan, perhatosaken, seluruh adab-adab islami di dalam rumah selalu dikaitkan Nabi dengan penjagaan diri dari setan. Saya ulangi, semua adab-adab islami di dalam rumah ujung-ujungnya kata Nabi untuk menjaga diri dari setan. Buktikan, contoh, yang namanya adab dalam rumah itu apa saja? Tolong sebutkan. Adab apa? Masuk rumah ya, coba perhatikan masuk rumah. Saya bacakan bagaimana kaitannya adab islami masuk rumah dengan setan. Perhatikan. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallaha ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi. Jika ada orang masuk rumahnya, sebelum masuk dia mengucapkan zikir bismillah, mengucap assalamualaikum, kemudian mengucap bismillah ketika makan, apa kata syaitan? Perhatikan, kata syaitan kepada teman-temannya, la mabitalakum wala asya'a, kalian tidak bisa menginap di rumah ini, wala asya'a, kalian gak bisa makan di rumah ini. Wa idza dakhala wala falam yadhkurillah ta'ala inda dukhulihi, dan kalau ada orang masuk rumahnya tidak membaca bismillah, tidak membaca assalamualaikum, qala syaitan, syaitan berkata kepada anak buahnya, adraktumul mabita, kalian bisa bermalam di rumah ini. Saya mau tanya, ini adab Islam di dalam rumah. Pertama, masuk rumah dikaitkan Nabi dengan setan apa enggak? Tolong dijawab. Dikaitkan Nabi dengan setan apa enggak? Dikaitkan. Jadi kalau ada orang masuk rumahnya enggak pakai assalamualaikum, enggak ngucap bismillah sebelum buka pintu,
Kata Rasulullah, qala syaitan, syaitan berkata, di balik pintu berkata, adraktumul mabita, hei teman-teman, kalian bisa bermalam di rumah ini. Kemudian, wa idza lam yadhkurillah ta'ala inda ta'amihi, kemudian masuk makan enggak baca bismillah juga. Qala syaitan, syaitan berkata kepada anak buahnya, adraktumul mabita wal asya'ah. Kalian bisa menginap di rumah ini, kalian bisa makan di rumah ini. Berarti masalah masuk rumah, masalah makan dikaitkan Nabi dengan apa tadi? Syaitan. Itu masalah masuk rumah. Tolong sebutkan apa lagi? Saya akan sebutkan dalilnya. Pasti ada setannya di situ. Maksudnya dikaitkan dengan setan. Contoh lagi, adab-adab dalam rumah. Yang pertama yang sudah kita sebutkan, masuk rumah. Kalau kita nggak baca bismillah, nggak ngucap assalamualaikum, setan ikut masuk. Nah, tolong sebutkan lagi, apa lagi? Kira-kira apa? Masuk kamar mandi. Apa kata Nabi? Barang siapa masuk kamar mandi, kita disuruh Nabi membaca doa. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sama apa lah dereng? Serius? Sadu, sudah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita mau masuk kamar mandi, kata Rasulullah harus berdoa, Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan. Saya mau tanya, dikaitkan dengan setan apa enggak? Dikaitkan. Apalagi, ayo, yang dalam rumah wis, apalagi tidur, dengarkan. Idza awaita ila firashika, kalau kamu hendak berbaring, ingin tidur, faqra ayatal kursi, bacalah ayat kursi. Ya, di akhir hadis Rasulullah mengatakan, wala yaqrabuka syaiton hatta tusbiha, syaitan tidak akan mendekatimu sampai kamu pagi hari. Tolong dijawab, dikaitkan dengan syaitan apa enggak? Dikaitkan. Apalagi coba? Hubungan badan, betul? Jima. Kata Rasulullah, barang siapa yang berhubungan badan dengan istrinya, maka dia harus membaca doa. Angkat tangan, coba. Saya kalau jadi KUA gak tak nikah no, gak apal tuh boy. Ya. Gimana doanya? Sudah nikah? Alhamdulillah. Bagaimana doanya tadi? Bismillah Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah setan dari kami. Ya Allahumma jannibna syaiton, ya Allah jauhkanlah kami dari setan, dan jauhkanlah setan dari anak yang akan kau rezekikan kepada kami. Saya mau tanya, berarti hubungan badan dikasih adab-adab sama Nabi, dikaitkan dengan setan apa enggak? Tolong dijawab. Dikaitkan. Apalagi? Sebutkan. Keluar rumah. Nggih, leres? Apa kata Nabi ketika keluar rumah? Kata Rasulullah, barang siapa keluar rumah hendaklah membaca doa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Dengarkan Bapak Ibu, jangan lupakan doa ini. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Sudah hafal? Coba ikuti saya. Enggak apa-apa toh? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Apa khasiatnya? Dengarkan. Kata Rasulullah, barang siapa keluar rumah membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah, kata Rasulullah, akan dikatakan kepada orang yang berdoa tadi, hudita, kamu diberi petunjuk, gak akan tersesat.
nggak akan kesasar. Pokoknya metu teko omahe maca doa ini, Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah, dikatakan kepada orang itu, para malaikat dan seterusnya, hudita, kamu diberi petunjuk, gak bakal kesasar. Kufita, kamu dicukupi, bekalmu gak akan kurang. Wukita, kamu dilindungi, gak akan kecopet, gak akan digendam orang, gak akan dilukai perampok, tidak akan dilukai begal. Fatanaha anhu syaitan, dan syaitan akan menyingkir darinya. So, berapa tadi manfaatnya? Ya, barang siapa keluar rumah membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata billah, maka dikatakan kepadanya, hudita, kamu diberi petunjuk, dalanmu gak kesasar, lempeng enak, gak bakal kesasar. Kufita, kamu dicukupi, bekalmu gak bakal kurang. Ketika kamu berjalan kemana, cukup, gak akan kekurangan di tengah jalan. Wukita, kamu dilindungi dari perampok, dari begal, dari orang jelek, dari hewan, dilindungi oleh Allah. Yang terakhir, watanaha anhu syaiton, dan syaitan akan menyingkir darinya. Saya mau tanya, berarti adab keluar rumah dikaitkan dengan syaitan apa enggak? Dikaitkan. Subhanallah. Semua toto coro di dalam rumah selalu dikaitkan Rasulullah dengan penjagaan diri dari syaitan. Kecepatan apa jelas? Jelas nggih? Makan. Kata Rasulullah, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Fa inna syaitana ya'kulu bishimali, karena sungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kiri. Berarti adab makan dikaitkan dengan syaitan apa enggak? Luar biasa itu. Berarti kita ini diajari Nabi gerak-gerik ibadah di dalam rumah, adab-adab, tujuannya adalah menjaga agar rumah tangga kita ini tidak diserang setan. Percaya karo aku, Pak, nek ana uang mlebu omahe enggak ngucap salam, pasti berantakan omahe. Cekcokan, gak tentrem karo bojone. Tadi kan kata Rasulullah, idza dakhala rajulu baitahu wa dzakarallahu inda dukhulihi, kalau ada orang masuk rumahnya, ngucap salam, ngucap bismillah sebelum masuk rumah, setan berkata, la mabita lakum, kalian enggak bisa menginap di rumah ini. Makanya sekarang apa sampean lihat, kalau rumah tangga cekcok terus suka berantem, lihatan, iku wong nek mlebu omah gak ngucap salam. Setane langsung elok masuk. Adalah assalamualaikum, semoga kedamaian bagi kalian. Makanya keluarga ini tentrem. Assalamualaikum, damai, tentrem, keselamatan. Nah kalau itu kita males ngucap, nggak ngucap assalamualaikum ketika masuk rumah, ya itu tadi setan ini langsung kalau masuk. Itu langkah yang nomor berapa untuk menjaga rumah tangga kita dari setan? Langkah yang keberapa sih? Masih satu, yang saya terangkan ini masih satu, yakni menerapkan adab-adab Islami di dalam rumah. Adab-adab Islami dalam rumah tadi banyak. Satu, ketika masuk. Dua, ketika masuk kamar mandi. Tiga, ketika makan. Empat, ketika hubungan badan. Lima, ketika keluar. Yang intinya semuanya tadi kalau kita cermati, inti-intinya adalah supaya kita terjaga dari apa? Syaitan. Itu langkah pertama, membentengi rumah tangga kita dari syaitan. Yang kedua, perbanyaklah membaca Al-Quran dalam rumah. Perbanyaklah membaca Al-Quran di dalam rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang di dalam rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah.
Setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi Rasulullah sudah bersabda, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Supaya rumahmu tidak seperti kuburan, bacakan Al-Quran. Karena setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ini dalil bahwa kuburan bukan tempat baca Quran. Bingung? Saya ulangi ya. Jangan jadikan rumahmu seperti apa? Kuburan. Supaya rumahmu nggak seperti kuburan, bacakan Quran di rumahmu. Berarti gimana itu? Berarti kuburan bukan tempat membaca Al-Quran. Dan nggak boleh khataman Quran di kuburan. Nggak boleh. Kanjeng Nabi Muhammad nggak pernah melakukan. Loh Ustaz, berarti ziarah kubur nggak boleh Ustaz? Bukan begitu maknanya. Ziarah kubur itu ada 3 perincian. Ini agak menyimpang dikit dari materi, nanti akan saya kembalikan. Ziarah kubur itu boleh apa enggak? Ibu-ibu boleh apa enggak? Terperinci. Ziarah kubur itu boleh apa enggak? Kelompok yang pertama mengatakan boleh. Kelompok kedua mengatakan enggak boleh. Yang benar terperinci. Ziarah kubur itu ada 2. Yang pertama az-ziyarah asy-syar'iyyah. Ziarah yang sesuai syariat. Lah, ziarah yang sesuai syariat itu fungsinya 2. Pertama, mengingat mati. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala wazuruha. Dulu aku larang monggo melbet. Eco melbet. Sing ten Jawi monggo melbet, tasik longgar. Sampai mana tadi? Sudah, lihat sini saja. Lihat ustadzmu. Gak usah lihat ke luar semua. Sampai pun ini mau macam-macam ziarah kubur. Ziarah kubur niku jangan dibilang nggak boleh, jangan dibilang boleh juga. Yang benar terperinci. Saya katakan tadi ziarah kubur niku wonten kalih Pak. Yang pertama ziarah syar'iyyah, ziarah yang disyariatkan. Dan ini fungsinya 2, jangan ditambah 3. Fungsi yang pertama dari ziarah kubur adalah eling mati. Tadkirul maut, tadakkurul maut, mengingat kematian. Rasulullah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala wazuruha. Kata Kanjeng Nabi, dulu aku larang kalian ziarah kubur, tapi sekarang boleh, nggak apa-apa, silakan ziarah kubur. Tapi apa kata Nabi? Litudzakirakumul akhirah, supaya awakmu kabeh eling mati, eling akhirat. Berarti boleh nggak ziarah kubur? Boleh. 1, namanya ziarah syar'iyyah, sesuai syariat. Fungsinya 1, eling mati. Fungsi yang kedua, tujuan ziarah kubur inggih menika ndongakno wong mati. Wis loro iku aja ditambahi. Ya. Makanya Rasulullah ngajari kita doa kalau masuk kuburan. Masuk tanah pemakaman, bukan masuk ke lubang kuburan maksud saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita masuk kan diajari doa, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin al mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lalahikun, atau doa yang semisalnya. Kita juga diajari Rasul doa Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi. Berarti boleh nggak dongakno wong mati? Bukan boleh, harus. Dongakno wong mati itu harus. Jadi ziarah yang pertama namanya ziarah syar'iyyah, ziarah yang sesuai syariat. Fungsinya ada 2. 1, mengingat mati.
dua ndongakno wong mati. Ojo ditambahi telu. Nomor telu misalnya pengen sugih, salah dalan sampean. Pengen surgi kok nang kuburan. Pengen sugih itu sholat tenanan ndok masjid, mari ngono nang sawah, nang kantor, nang pasar. Iku nek pengen sugih. Perhatikan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian dipanggil sholat Jumat segera datang ke masjid. Kemudian selanjutnya wa idza qudiyatis sholatu, kalau sholat sudah selesai fantashiru fil ard, tersebarlah di muka bumi mencari rezekinya Allah. Di situ disimpulkan wong nek pengen sugih salate sing tenanan, nyambut gawe sing tenanan. Saya pernah lihat mbah-mbah yang udah sepuh gitu di depan JMP, kok kayak mau kemana mbah ini, saking pundi mbah, saking Bojonegoro nak, badhe kisah pundi, ya nyekar nak kisah makam supaya mbah cek seger waras, supaya mbah ini rezeki ini lancar. Nang kuburan siji eling mati, loro ndongakno wong mati. Ojo ditambah pengen jodoh, pengen naik gaji, ojo. Iku urusan donga. Rasulullah nyuruh ziarah kubur, eling mati kok malah eling donya. Itu ziarah yang nomor pertama. Namanya ziarah syar'iyah. Yang nomor dua adalah az-ziarah al-bid'iyah. Ziarah apa namanya? Bid'iyah. Bid'iyah itu ziarah, mohon maaf pun ngantos dianggap kasar. Kulo nerangaken ilmu. Nomor kali gimana kok az-ziarah al-bid'iyah, ziarah bid'ah. Ziarah bid'ah itu gak sampai syirik, tapi gak ono tuntunane. Contohnya ngeten, khataman Quran ten kuburan. Contohnya iktikaf ten kuburan. Nek ditangleti lho, panjenengan wonten napa kok khataman ten kuburan, iktikaf ten kuburan? Apa jawabnya? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya niatnya bukan untuk si mayit, untuk Allah. Kita jawab, meskipun panjenengan niatnya untuk Allah, tetap ini salah. Meskipun gak sampai syirik, tapi ini bid'ah, mboten wonten tuntunan saking Nabi. Saya mau tanya, kuburan itu sudah ada di zaman Nabi apa enggak? Tolong dijawab. Kuburan itu sudah ada enggak di zaman sahabat? Tapi mboten wonten dinukil para sahabat datang ke kuburannya Nabi, itikaf ten kuburannya Nabi, mboten wonten. Padahal kuburannya Nabi lebih layak untuk diitikafi seandainya boleh. Paham nggih maksud kula nggih? Ya. Jadi mboten angsal. Duh, tapi kan niatnya ikhlas untuk Allah. Nggih, tetep mboten angsal. Soalnya napa? Terus Rasulullah iktikaf tempatnya ten pundi? Ten masjid. Dikir-dikir, iktikaf, sholat, kemudian apa? Baca Quran. Nek ditakoni, "Lah apa sama sholat kene?" Enggak, aku gak syirik, aku gak nyembah kuburan kok. Iki kanggo Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan meskipun panjenengan niate kangge Allah, tapi sing ngeten niki mboten nate diamalaken kali Kanjeng Nabi. Wonten hadis riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Sapa wong sing nglakoni amal ibadah ora ana perintah saking Nabi tertolak. Kalau tangleti jelas napa mboten? Nomor pinten iki? Kali. Sing paling bahaya nomor 3. Namine az-ziyarah asyirkiyah. Ziarah apa? Asyirkiyah, ziarah syirik. Contohnya datang ke kuburan, jaluk nang kuburan. Ngonten iku ten Lamongan wonten mboten? Lamongan kota mboten wonten. Nek ten desa-desa kadhe. Wonten napa namine? Nggih, punden-punden sing dijaluki ini, mboten angsal. Loh, saya nggak nyembah kuburan, saya nggak minta kuburan, cuma kuburan ini kan orang soleh, kita jadikan perantara kepada Allah. Sama patung-patung ten zaman jahiliyah itu jangan dikira nggak ada orangnya. Saya mau tanya, patung yang di kalangan
jahiliyah yang sampai sumerepi namanya sinten? Kalau tangleti malih nggih, nama berhala di zaman jahiliyah ini namanya siapa? Lata dan Uzza. Saya tanya, Lata itu ada orangnya apa enggak? Ibu-ibu, Lata itu ada orangnya apa enggak? Lata itu ada orangnya. Jangan dikira moro-moro patung, boten. Lata niku tiyang soleh, dianggap soleh. Waktu zaman jahiliyah, ketika orang-orang haji, itu Lata ini suka ngudek napa? Tepung, membuat makanan dibagi-bagi ke jemaah haji. Loh, Ustaz, jahiliyah sudah ada haji? Sudah ada. Orang Arab jahiliyah melakukan haji, tapi hajinya diselewengkan dari ajarannya Nabi Ibrahim. Di Ka'bah mereka tawaf, tapi Ka'bahnya itu penuh dengan braholo. Oke, sampai sini paham? Lah, ketika orang-orang kafir jahiliyah ditanya, jangan kalian nyembah patung, apa jawab mereka? Surat Az-Zumar ayat 3. Mana butuhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Loh, kami nggak nyembah patung kok, cuman patung-patung kan wong soleh. Dulu ono wonge mati dikekno patung. Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Wong-wong soleh iki jadi perantara antara diri kami kepada Allah. Jadi wong kafir jahiliyah itu gak gelem diarani nyembah patung. Soalnya patung itu ono asal usule, yaiku wong sing dianggap soleh. Sampeyan buka surat Nuh. Wala tadaruna wadda wala suwa'a wala yahutha wa ya'uqa wa nasra. Di zamannya Nabi Nuh sudah ada wali 5. Niki ayat boten jarine fadlan. Ayat Al-Qur'an sing ngomong niki. Wala tadaruna waddan wala suwa'an wala yahutha wa ya'uqa wa nasra. Pinten? Ada 5 orang soleh. Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Buka surat Nuh. Ada 5 orang soleh. Buka tafsirnya. Itu dulu wong soleh di kaumnya Nabi Nuh. Nalikane mati dikekno patung-patung. Pertama nggak disembah. Suwe-suwe disembah. Ketika ditakoni, lapa awak menyembah patung ini? Loh, aku gak nyembah. Iki kan wong soleh-soleh. Supaya mendekatkan diri kami kepada Allah. Paham sampai sini? Cuma bedane biyen patung saiki kuburan. Cuma podo-podo ana wonge biyen. Jelas tak sampeyan ajak ngomong iki. Nyantol ya. Balik materi meneh. Poin nomor 2, kalau rumah tangga kita ingin dihindarkan dari setan, poin nomor 2 napa niku wau? Perbanyaklah membaca Al-Qur'an di dalam rumah kita. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Amin. Pun ngantos males maos Quran. Sampai nek seneng karo wong wedok, terus dikirimi surat, sampean waca terus. Iki sing nyurati sampeyan ini Allah. Allah ngirimaken surat kedah sampean waos. Likulli harfin hasanah. Setiap satu huruf dihitung siji keapian. Kata Kanjeng Nabi, wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Berarti orang maca alif lam mim berapa huruf? 3 huruf. 1 huruf 1 kebaikan. Dan Nabi melanjutkan wal hasanatu bi asyri amsalihha. 1 kebaikan Allah lipat gandakan jadi 10. Berarti maca siji huruf pahalae berapa? 10 keapian. Dadi nek ana wong maca alif lam mim berapa kebaikan? 30 keapian. Rugi wong nek gak iso maca Quran. Makanya serius, meskipun gradul gak tepak macane, selama semangat niate diberi pahala yang luar biasa. Semangat maca Quran, pun ngantos males maca Quran. Itu baru alif lam mim. Kaya dene wong nglakoni 30 keapian, 3 huruf dikalekno 10. Itu baru alif lam. Bagaimana kalau ngeten? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kebaikan?
ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. Berapa? 19. Jadi wong maca Bismillahirrahmanirrahim kaya dene wong nglakoni pinten? 190 kebaikan baru Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya ngeten, Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kebaikan? Hitungan dewe. Berarti kata napa kedi? Wes, temenan nih, maca Quran sing tenanan. Orang yang maca kata Rasulullah ya tak orang yang bacanya kesulitan diberi 2 pahala. Yang kesulitan padahal itu. Adapun yang bacanya lancar ma'al kiramil bararah bersama para malaikat yang mulia. Terus diamalaken niku. Fa inna makane wong nek kena jin itu mesti dhek males maca Quran. Ciri-ciri wong nek kena jin itu males maca Quran. Soal ini dini angkati maca Quran dihalang-halangi. Lah sampean teliti sampean males apa ndak? Ah itu hati-hati. Nah, nomor pinten niku wau? 2. Nomor 3. Menjaga diri dari apa tadi? Menjaga rumah tangga kita dari syaitan. Yang nomor 3, mengucapkan isti'adzah. Mengucapkan isti'adzah. Apa isti'adzah ini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari apa? Syaitan. Dan ada doa, ini kalau kita baca luar biasa. Barang siapa yang tinggal di sebuah tempat, kata Nabi, hendaklah dia membaca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang Allah ciptakan. Saya mau tanya, yang diciptakan Allah itu siapa? Aku berlindung dari kejelekan makhluknya Allah. Makhluknya Allah itu siapa? Dalam setan, hewan, manusia. Kedawan jawabnya. Sama nggak ngerti makhluk itu siapa? Tak ajari sing bener. Makhluk adalah selain Allah. Itu jawabnya. Lo sama semut, wake pak. Kalau jengking wake itu, menungso, setan, genderuwo itu makhluknya Allah. Makanya Nabi ngajari donga itu enggak sepele. Ya, makanya Rasulullah itu sebelum tidur selalu Rasulullah baca 3 kul terakhir itu. Di antaranya kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung dari kejelekan apa yang Allah ciptakan. Siapa yang diciptakan Allah selain dirinya dan sifatnya. Semua masuk. Makanya kita ini harus baca doa itu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepadamu ya Allah min syarri ma khalaq, dari kejelekan seluruh makhluk. Jinnya, genderuwonya, bekalnya, ularnya, kalajengkingnya, tikusnya. Itu baca. Nek rumahmu akeh itu kusik maca donga iki. Lu serius? Aja dianggap sepele. Makanya tuh dengarkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau mau tidur tangan kanan dicakup tangan kiri, ngeten. Sadar ngitilem nih Rasulullah. Setelah itu Rasulullah nafas, nyebul. Terus dibacakan kul wallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Terus diusapkan ke seluruh tubuh. Mesti Rasulullah saat dari ngitilem 3 kali Rasulullah melakukan itu. Lah pertanyaan saya, ini Rasulullah tangan kanan tangan kiri terus ditiup dulu. Baru itu membaca kul wallah, kul a'udzu falaq, kul a'udzu nas, terus diusapkan. Kenapa kok nyebul dulu kok bukan baca dulu? Kenapa Rasulullah kok meniup dulu baru membaca?
Dalam? Tangannya kok tepi maksudnya? Tangan kanan, tangan kiri ditiup dulu. Setelah itu Rasulullah baca qul huwallahu ahad, falaq wa nas. Terus diusapkan ke seluruh tubuh. Apa alasannya? Nah, menyelisihi dukun. Soalnya dukun itu maca mantra sik baru nyebut. Leres toh? Yang namanya dukun biasanya kan tangan kanan didudungani. Bawang putih, bawang hijau. Kan gitu biasanya. Dukun. Rasulullah nggak mau. Diselisih kalau Rasulullah meniup dulu baru membaca. Itu salah satu hikmahnya kenapa Rasulullah meniup dulu. Karena itu tadi di dalam doa itu ada kata-kata min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang Allah ciptakan. Yang diciptakan Allah itu siapa? Ya selain Allah. Semua alam semesta ini selain Allah dan sifat-sifatnya adalah makhluk. Itu ya. Jadi selalu kita berlindung kepada Allah dari bahaya syaitan. Nomor 4, cara memelihara diri dari gangguan setan di rumah kita adalah jangan memelihara gambar bernyawa dalam rumah kita, dan jangan memelihara anjing. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun. Sesungguhnya para malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya ada anjingnya dan ada surah. Surah itu bisa gambar, bisa lukisan, bisa pahatan, bisa patung dari makhluk yang bernyawa. Ya, la tadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun. Sungguhnya para malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya ada surah, ada wajah, baik lukisan maupun apa, gambar maupun pahatan maupun patung. Ya, jangan. Dan juga nggak boleh memelihara anjing. Ya, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu datangnya Jibril, tidak turun-turun, lama begitu, sampai wahyu terlambat turunnya, karena nggak turun-turun, sampai terakhir nggak sengaja Rasulullah membuka di balik ranjang beliau, ternyata ada jerwul kalbi, ada anaknya anjing. Apa bahasa Jawanya itu? Nggak usah diomong, no. Jarwul kalbi, ada anaknya anjing di dalam apa namanya? Jari wong Lamongan longan. Apa? Di bawah ranjang namanya apa sih? Iya. Itu ada jarwul kalbi, ada anak anjing. Maka Rasulullah mengatakan kepada keluarganya, akhriju, keluarkan anak anjing ini. Akhirnya anak anjing itu dikeluarkan. Setelah itu baru malaikat Jibril turun. Kemudian ditanya, lima ta'akhorta, kenapa engkau terlambat wahai malaikat Jibril? Maka dijawab sama Jibril, kami para malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalam rumah itu ada anjingnya dan gambarnya, lukisan-lukisan, patung-patung. Setan paling seneng rumah yang di dalamnya ada patung-patungnya, ada lukisan-lukisannya, manusia bernyawa atau manusia atau hewan yang bernyawa. Adapun lukisan tumbuhan tidak apa-apa, tapi kalau lukisan manusia, lukisan hewan, itu tempat disenangi setan. Makanya kalau ada rumah yang seperti itu, khawatir rentan banyak setannya, harus dibuang, disingkirkan, ditutup. Jangan dipajang-pajang lukisan-lukisan atau patung-patung atau pahatan-pahatan dari makhluk hidup. Jangan ya. Itu semua dalam rangka menjaga rumah tangga kita dari apa tadi? Setan. Itu rumahnya. Sekarang orangnya harus ditata. Ya, istri dan suami harus ditata. Tadi kan rumahnya. Sekarang orangnya harus ditata. Istri kita dan anak kita harus ditata. Ini saya akhiri dengan 3 ini, dengan poin ini. Setelah itu silakan tanya jawab. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, anak kita
istri kita, kalau bagi ibu-ibu berarti suami kita, menurut perspektif Al-Quran, anak dan istri, suami, itu macamnya ada 3. Istri kita, anak kita, atau suami bagi ibu-ibu, itu macamnya ada 3. Yang pertama, anak dan istri bisa menjadi musuh. Anak dan istri bisa menjadi apa? Musuh. Dalilnya surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fakhdaruhum. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu, anak-anakmu bisa menjadi musuh bagi dirimu. Sesungguhnya suamimu, anakmu, atau istri dan anakmu bisa menjadi musuh. Itu nomor pertama. Kita harus tahu itu, bahwa pasangan hidup kita dan anak kita ini bisa menjadi musuh. Itu nomor pertama. Surat apa tadi? Surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dirimu, sesungguhnya pasangan hidupmu, istrimu dan anakmu bisa menjadi musuh. Fakhdaruhum, hati-hati. Lah, musuh itu tafsirannya ada 2. Pertama, musuh di dunia, anak membantah orang tua, istri membangkang, suami suka mukul. Musuh di dunia. Ini tafsiran pertama. Yang lebih berbahaya tafsiran yang kedua. Musuh di akhirat. Di dunia saling mencintai. Istri mencintai suami, suami mencintai istri, anak sayang bapak, bapak sayang anak, istri minta apa dituruti, anak minta apa dituruti, saling mencintai tiga-tiganya, anak, istri, suami mencintai semuanya. Tetapi apakah di akhirat mereka saling mencintai? Belum tentu. Surat Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai nanti di akhirat mereka saling mencela. Ada suami istri sehidup semati berjanji tidak akan pernah pisah, rukun terus, tidak pernah tukaran, selalu hidup damai. Apakah di akhirat mereka selalu damai? Belum tentu. Karena orang yang mencintai di dunia akan saling mencela, kecuali orang yang saling mencintai karena dasar takwa. Istri akan ditanya nanti, kenapa kamu nggak pakai jilbab? Misalnya, kenapa kamu nggak pakai jilbab? Istri akan mengatakan, ya Allah, suamiku nggak pernah ngajari aku. Anak ditanya, kenapa kamu nggak sholat? Ya Allah, bapakku nggak pernah ngajari aku. Saya mau tanya, di dunia saling mencintai nggak dulu itu? Saling mencintai. Tapi ketika cinta kasih itu tidak dibangun di atas ketakwaan, nanti saling mencelah. Inilah makna anak dan istri menjadi apa? Musuh. Hati-hati, Pak. Di dunia mungkin gak jadi musuh, sing bahaya musuh di akhirat. Haula'i adalluna fatima dzaban difa. Ya Allah, ini bapakku, ya Allah, ini suamiku, berikan pahala, berikan adab yang pedih 2 kali lipat dari yang kau berikan kepada. Padahal dulu saling mencintai. Itu bahaya itu. Yang nomor 2, anak dan istri bisa menjadi fitnah. Surat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladikum innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anakmu dan hartamu itu fitnah. Ujian, mana yang kamu dulukan? Anakmu apa Allah? Istrimu apa Allah? Itu nomor berapa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu fitnah, istrimu fitnah. Jadi yang pertama bisa menjadi musuh, yang kedua bisa menjadi fitnah. Mudah-mudahan anak kita, istri kita atau suami menjadi yang nomor 3. Apa itu? Apa? Penyejuk pandangan mata. Surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku dan istri-istriku qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata, penentram jiwa, pelipur lara. Jadi panjenengan kalau ditanya,
suami, mohon maaf, kalau kita ditanya istri dan anak atau suami dan anak itu macamnya ada berapa? Jawabannya ada 3. Istri, suami atau anak macamnya ada 3. Yang pertama menjadi musuh, naudzubillah min dzalik. Yang kedua jadi apa? Fitnah. Mudah-mudahan kita, anak kita, istri kita atau suami, mudah-mudahan menjadi yang nomor 3. Apa tadi? Penyejuk pandangan mata. Nah, untuk mengamalkan itu tentunya harus menguatkan keluarga dengan ilmu agama. Makanya diajak kajian ke Sunan Derajat sini. Jangan sampai toh istrinya diajak, anaknya diajak. Kita makmurkan masjid ini. Ya. Jadi seperti itu. Itu dalam rangka ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana cara menjaga keluarga dari api neraka? Kata Ali bin Abi Thalib, alimuhum, ajari anakmu, wa adibuhum, dan didiklah anakmu. Ngajari sama didik itu beda. Alimuhum, ajari, transfer ilmu. Wa adibuhum, didiklah, transfer adab, etika, sopan santun. Jadi beda dalam bahasa Arab itu alimuhum, ajarilah, berarti ilmu. Matematika, ilmu agama, ilmu fisika itu ilmu. Tapi wa'adibuhum, didiklah, ini enggak cukup ilmu, tapi didik itu berarti etika, akhlak, sopan santun, etika dan seterusnya. Itu harus seiring. Makanya itu bisa terlaksana dengan kita menjadikan ilmu itu ada dalam rumah tangga kita. Jika kita sudah menjadikan ilmu itu ada dalam rumah tangga kita, insya Allah rumah tangga kita akan sakinah, mawaddah dan rahmah. Silakan jika ada pertanyaan. Monggo, silakan Bapak. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum. Korelasi antara syaitan tadi dengan hati manusia itu sendiri. Oke. Ya, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa syaitan itu tidak hanya dari bangsa jin, tapi syaitan juga bisa dari bangsa manusia. Dalilnya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi bisa bangsa manusia dan bangsa jin. Terus korelasinya dengan hati yang selalu terbolak-balik. Jadi mungkin maksud beliau adalah bahwa yang perlu kita hadapi tidak hanya setan, tapi hati kita juga apa? Perlu kita jaga karena hatinya manusia itu berbolak-balik. Ya tentu betul yang disampaikan beliau. Ya, maka kita harus bisa menjaga hati kita. Dan itu kalau kita menjelaskan bagaimana cara menjaga hati itu perlu kajian khusus tentang masalah hati. Ya tentunya kita harus menjaga hati kita. Salah satu di antara doa yang diajarkan Nabi adalah Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Makanya kita juga sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-bolakkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Jadi selain kita mengupayakan upaya-upaya yang sudah kita sebutkan tadi, kita juga harus memperhatikan hati kita seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi. Makatan Pak. Terus mendidik istri dan anak. Bagaimana kaitannya dengan takdir yang sebelumnya sudah waktu umur 4 bulan sudah ditakdirkan oleh Allah, oleh nasibnya depan sudah ditetapkan. Bagaimana? Ya. Takdir tidak boleh, beriman kepada takdir bukan berarti kita tinggalkan ikhtiar.
Karena kita nggak ada yang tahu tentang itu. Ya. Itu sudah pernah ditanyakan sahabat. Saya mau tanya, tolong dijawab. Sampean-sampean yang hadir di sini, termasuk saya, ini sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Ini masuk surga, masuk neraka, masuk surga. Sudah ada. Sudah ada apa belum? Sudah. Terus apakah maknanya? Ya sudah, Ustaz, gimana lagi, sudah ada tulisannya, ngapain kita ibadah? Paham gak Ustaz? Apakah kita tinggalkan ibadah gara-gara kita sudah ada takdirnya? Pertanyaan ini sudah menggelitik hatinya sahabat. Bukan zaman sekarang. Tapi sejak berabad-abad sudah ditanyakan siapa? Para sahabat. Ya Rasulullah, bukankah sudah ada catatan amal? Sudah ada takdir. Loh ngapain kita usaha? Kita sholat, kita ini. Kata Rasulullah, tetap i'malu kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Makanya Rasulullah langsung mengutip firman Allah. Ketika ditanya sahabat itu, maka Rasulullah mengutip firman Allah, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang bersedekah, a'ta, wattaqa bertakwa, wa saddaqa bil husna mempercayai adanya nikmat surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami mudahkan jalannya menuju kemudahan itu, surga itu. Berarti di situ ada sebab akibat. Barang siapa bersedekah, bertakwa, kemudian apa tadi? Wasaddaqa bil husna, dan percaya dengan kebaikan surga, fasanuyassirhu lil yusra, kami mudahkan jalannya ke sana. Berarti di sini ada sebab akibat apa tidak? Berarti ada usaha apa enggak? Tolong dijawab, ada usaha apa enggak? Ada. Fa amma man bakhila wastaghna, wa amma man bakhila wastaghna, dan orang yang bakhil wastaghna, merasa cukup dari Allah, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan kebaikan surga, fasanuyassiruhu lil usra, kami mudahkan jalannya menuju kesulitan. Berarti di sini ada hukum kausalitas. Ada apa? Sebab akibat. Kalau kamu baik, balasannya baik. Jadi nggak boleh hal itu menjadikan diri kita wis gak usah beramal saja karena sudah ada tulisan. Bukan begitu. Kata Rasulullah, i'malu kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah, beramallah sungguh-sungguh, kamu akan dimudahkan oleh Allah sesuai dengan takdirmu. Dan kita nggak boleh menyamakan ilmunya Allah dengan ilmunya manusia. Begini, perhatikan, saya sebagai dosen, saya punya mahasiswa. Misalnya saya kasih tugas mereka, terus sebelum saya pegang hasil dari tugas itu, ujian misalnya, ujian akhir semester misalnya, ya kan, otomatis kan ada ujiannya. Soal dikerjakan oleh mereka belum dikumpulkan, sudah saya nilai dia gagal, dia tidak lulus, dia 9, dia 20, dia 40, padahal itu belum saya koreksi. Tolong dijawab, saya dolim enggak? Saya dolim apa enggak? Saya dolim. Wong belum tahu hasilnya kok menilai. Betul nggih? Saya dolim. Tapi kalau Allah, kita hidup belum mati, tapi sudah ada catatannya ini masuk surga apa enggak? Allah dolim apa enggak? Kenapa kok Allah enggak dolim? Soale Allah wis ngerti awakmu nglakoni ngene engko, iki nglakoni dosa ngene. Wis ngerti kabeh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah bedanya ilmunya kita sama ilmunya Allah. Kalau saya punya mahasiswa, sebelum saya koreksi sudah saya kasih nilai, saya dolim. Karena saya nggak tahu apa yang dia jawab. Tapi kalau Allah nggak dolim, meskipun kita belum mati, sudah ada catatannya ini masuk surga apa enggak. Itu Allah nggak dolim. Kenapa kok Allah nggak dolim? Karena Allah sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh orang-orang itu. Semoga jelas. Bingung? Bingung apa enggak? Dan kata Rasulullah, kalian jangan berlebih-lebihan dalam masalah takdir. Sirrun min asrorillah, rahasia di antara rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap harus berusaha, nggak boleh meninggalkan amal. Itu pendapat Jabriyah. Jabriyah itu berpendapat kabeh cinorek. Jadi semua itu nggak akan keluar dari kehendak Allah dan manusia nggak punya kehendak. Menurut madhab Jabriyah, orang berzina nggak boleh disalahkan karena itu sudah takdirnya Allah. Itu pendapat Jabriyah, itu bahaya pendapat ini.
Itu pendapatnya kelompok Jabriyah. Segala sesuatu itu manusia seperti kapas. Manusia seperti apa? Kapas, kemana-mana tergantung anginnya. Makanya kalau orang berpikiran Jabriyah ini, misalnya naik sepeda motor nggak bawa helm, nggak bawa SIM, disemprit sama Pak Polisi, stop. Ketika ditangkap, kenapa kamu nggak pakai helm? Kenapa kamu nggak bawa SIM? Orang berpendapat Jabriyah akan berkata seperti ini. Loh, Pak Polisi nggak ngaji ya? Ini takdirnya Allah, Pak. Saya nggak bawa SIM ini sudah takdirnya Allah. Gak bisa disalahkan saya ini. Segala sesuatu nggak akan keluar dari takdirnya Allah. Sudah takdirnya Allah, Pak, saya nggak bawa helm. Polisi ini wis ngaji, ngerti deh. Loh lah iya Mas podo wae, sampean tak tilang, iki takdirnya Allah. Mas. Jadi itu intinya, takdir itu bukan berarti menjadikan sampean apa? Meninggalkan apa? Amal, karena kita nggak tahu. Dan kata Rasulullah mengutip ayat tadi, fa amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang bersedekah, bertakwa, Allah akan mudahkan jalannya. Berarti di sini kita disuruh apa? Usaha. Pendapat selanjutnya Qadariyah. Sebaliknya Qadariyah itu ingkar takdir. Sampean mau kaya, mau miskin, jadi dokter, mau jadi pedagang, mau jadi pemulung sampah, gak urusan sama Allah. Kamu mau jadi dokter, apa jadi pelayan, apa jadi pemulung sampah, itu gak berlaku takdirnya Allah, tergantung kamu mau usaha apa enggak. Itu pendapat siapa? Qadariyah. Lah, Ahlus Sunnah tengah-tengah, bukan Jabriyah yang gak mau usaha karena sudah takdirnya, dan juga bukan Qadariyah yang mengingkari takdir, tapi Ahlus Sunnah tengah-tengah, harus tetap usaha tetapi hasilnya tetap Allah. Nggih. Takdirkan Allah. Iya, Rasulullah pernah mengatakan tidak ada satupun di antara kalian yang masuk surga karena amal kalian, tetapi karena rahmatnya Allah. Terus sahabat ditanya, apakah panjenengan juga ya Rasul? Iya, saya nggak masuk surga karena amalku. Ya memang, karena apa? Surga terlalu besar untuk dibeli dengan apa? Amal kita. Tetapi amal kita itulah yang menyebabkan Allah apa? Ridho dengan kita, dan ridhonya Allah itulah yang menyebabkan kita masuk surga. Lah, untuk mencapai ridhonya Allah kita harus beramal, ya. Dan ada lafaz Al-Quran yang mengatakan udkhulul jannata bima kuntum nggak boleh ya, ini ayat Al-Quran nggak boleh dikarang ya. Masuklah surga karena amal-amal yang kalian lakukan, bima kuntum ta'malun. Ya, jadi tetap harus beramal, dan nggak mungkin Allah memberikan surga kepada orang yang tidak beramal. Singkat kata, takdir itu rahasia Allah, tidak ada yang tahu. Tugas kita dituntun oleh Nabi nyuruh kita beramal. Ya sudah, berarti yang jelas kita harus beramal dan tidak boleh bertawakul. Bertawakul itu tergantung takdir. Ada orang bawa unta di zamannya Umar bin Khattab, untanya tidak diikat. Tawakal, takdir, tidak bisa. Kalian bukan tawakal, ini tawakul namanya. Ada beda, tawakul sama tawakul itu beda. Yang ngerti bahasa Arab paham, yang enggak ya sampean rungokno ae. Apa hukum mainan boneka, Ustaz? Terperinci. Karena Aisyah juga punya boneka. Aisyah radhiyallahu anha punya boneka. Salah satu bonekanya Aisyah adalah kuda yang ada sayapnya. Tetapi zaman seperti itu belum ada pabrik. Jadi ketika dikatakan kuda bersayap, tidak seperti kuda bersayap yang sekarang ada pabriknya begitu. Zaman dulu ya kira-kira lah gitu. Sehingga bisa disimpulkan jika boneka itu la wujudalah fil makhluqat, tidak ada wujud makhluk seperti itu, tidak apa-apa. Karena kenyataannya nggak ada makhluk kuda kuda ada sayap itu nggak ada. Saya nggak berkatakan bangsa jin, yang maksudnya yang ada ini tidak ada. Kemudian
Termasuk boneka. Boneka seperti apa namanya? SpongeBob itu kan kotak, itu tidak apa-apa. Angry Bird, kepalanya tok yang besar, nggak ada sayapnya, kan gitu ya. Insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau kayak Barbie gitu ditinggalkan. Tahu Barbie kan? Yang ada kakinya, ada rambutnya, persis tinggalkan itu kayak gitu. Kalau kayak Doraemon, sudah mudah-mudahan tidak apa-apa. Karena kucing yang seperti itu juga nggak ada. Betul ya? Insya Allah tidak apa-apa kalau gitu ya. Insya Allah. Ada pertanyaan lagi silakan. Kita keluar rumah masuk rumah tadi disyaratkan untuk membaca doa. Terus bagaimana kalau keluar cuma apa tadi? Membuang sampah. Rasulullah mengatakan man kharaja, barang siapa yang keluar, maka lebih afdolnya dibaca. Ya. Lakin masuk ya assalamualaikum. Beratnya apa? Assalamualaikum masuk rumah. Ya, jadi usahakan dibaca. Tapi kalau memang itu menyulitkan ya minimal bismillah. Bismillah, masuk rumah bismillah atau keluar rumah bismillah. Kalau buang sampah aja. Semakin dibaca semakin afdal. Ya. Semakin afdal untuk mengikuti. Mungkin masjidnya Rasulullah itu adalah lafaz yang dipakai memang kharaja, barang siapa yang keluar. Tapi mungkin maksudnya beliau adalah safar atau bepergian jauh, bisa jadi ya. Tapi lebih afdalnya tidak masalah, meskipun itu kita dekat, ya kita tetap baca. Misalnya ke masjid, keluar ke masjid, kita baca bismillahirrahmanirrahim supaya perjalanan kita dirahmati oleh Allah. Kalau pulang dari masjid ya juga assalamualaikum dan seterusnya. Kemudian ada satu hal yang lupa belum saya sampaikan, ada sunnah sholat 2 rakaat sebelum ketika masuk rumah atau ketika sebelum keluar rumah. Itu disunahkan. Misalnya sebelum berangkat kerja kita sholat 2 rakaat, sholat duha misalnya. Otomatis duha kita tadi itu menjadi 2 rakaat sebelum keluar. Setelah safar dari Jakarta pulang ke rumah, maka setelah mandi sudah sholat isya di jalan misalnya, maka intinya masuk rumah atau ketika sebelum keluar rumah itu ada sunnah, yaitu sholat berapa? 2 rakaat supaya kita dilindungi dari tempat keluar yang jelek dan tempat masuk yang jelek. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau pertanyaan lagi. Gak apa-apa. Sholat duha double aja gak apa-apa kok. Ya. Surat sunnah syuruk atau isyraq itu khilaf para ulama. Sebagian mengatakan itu sholat mustaqillah, sholat berdiri sendiri. Sebagian ulama mengatakan itu sholat duha yang terawal. Bisa dipahami Pak ya? Kan ada hadis yang mengatakan barang siapa sholat subuh berjamaah, setelah sholat subuh dia nggak pulang, tetap di tempatnya zikir, baca Quran sampai matahari terbit lebih sudah. Bukan pas terbitnya loh ya, karena terbitnya nggak boleh kita sholat. Tapi sudah apa? Sudah terbit, misalnya baru kita sholat terus pulang. Itu kalau sekarang ya mungkin sebelum sampai jam 6 sudah syuruk lah. Kan tergantung subuhnya ya kan. Nah itu baru kita pulang. Lah itu pahalanya seperti apa? Seperti haji dan umroh, luar biasa itu. Jadi setelah subuh jangan langsung pulang, dikir-dikir, baca Quran sampai matahari sudah naik. Baru, nah ini diamal, apalagi sing sepuh-sepuh nih, sing nom yo pisan, cuman terutama sing sepuh-sepuh diamal no. Ya, lah itu apakah boleh? Terlepas dari khilaf para ulama, ada yang mengatakan itu sholat tersendiri, ada yang mengatakan itu sholat duha yang paling awal. Terlepas dari khilaf itu tetap boleh untuk sholat. Misalnya sekarang orang keluar dari rumahnya sebelum berangkat sholat 2 rakaat duha, di kantor istirahat, waktu istirahat boleh nggak sholat duha lagi? Gak ada yang melarang, bukan waktu yang terlarang, tidak apa-apa. Jadi yang panjenengan lakukan tadi nanti sholat duha lagi tidak apa-apa,
tidak ada masalah. Dan ada di dalam satu hari satu malam, barang siapa yang sholat 12 rakaat, Allah bangunkan rumah di dalam surga. 12 rakaat itu kapan saja? Sebelum duhur berapa rakaat? Sebelum duhur 4 rakaat, 2 rakaat salam, berdiri lagi 2 rakaat salam, terus sholat duhur. Ini ibu-ibu dalam rumah pun mengamalkan ini, tidak hanya yang di apa? Masjid. Jadi 12 rakaat sehari semalam jika orang mengerjakannya dapat bunyalahu baitan fil jannah, dapat rumah di surga. Kita sibuk mikirin rumah di dunia, mikir pendasine kapan, tuku tanahnya kapan. Kok kita nggak pernah mikir punya tanah di surga? Itu dipikiri mulai saiki. Ya, sebelum duhur berapa rakaat? 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Setelah duhur 2 rakaat. Sudah berapa? 6. Setelah maghrib 2 rakaat. Setelah isya 2 rakaat. Sebelum subuh 2 rakaat. Total 12. Adapun sebelum asar, sebelum maghrib tetap ada, tapi itu ghair muakkad. Bisa dipahami ya? Dan Rasulullah itu kalau safar, lelungan, bepergian jauh, meninggalkan semua sholat sunnah. Semuanya ditinggalkan. Kecuali witir, sholat malam, dan 2 rakaat sebelum subuh. Tidak pernah ditinggalkan Nabi, sholat 2 rakaat sebelum subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapakah orang yang paling kaya di dunia? Yang ngerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Nek sampean saat durungi subuh sholat 2 rakaat wis sampean wong paling sugih sak donya. Ya, meskipun di dunia dianggap gak punya, tapi sampean sejatinya di sisi Allah yang paling kaya. Lah ini berkenaan dengan sholat subuh mau saya sampaikan. Terkadang saya ngisi kajian di Surabaya, di masjid-masjid itu, saya lihat jamaah ini, kan ada adzan nggih, adzan subuh. Jamaah masuk, sholat 2 rakaat. Setelah itu berdiri lagi, sholat 2 rakaat lagi. Kadang-kadang sampai berdiri lagi, berapa kali? Ada yang 2 kali, ada yang maksudnya 1 salam berdiri lagi karena waktunya masih panjang, sholat lagi, sholat lagi. Ini kurang tepat. Karena kata Rasulullah antara adzan subuh fajar dengan sholat subuh cuma ada 2 rakaat. Cuma ada 2 rakaat. Loh Ustaz, saya itu masuk pertama niat tahiyatul masjid Ustaz. Terus waktunya kok masih lama, saya niatkan sholat qobliyah subuh. Nanti niat sholat wudhu juga, macam-macam. Begini perhatikan. Rasulullah tidak pernah berkata seperti ini, dengarkan. Kalau kamu masuk masjid, jangan duduk sampai sholat tahiyatul masjid. Rasulullah nggak pernah ngomong ngono. Yang diomongkan Nabi adalah, idza dakhala ahadukum al masjid fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Barang siapa di antara salah satu di antara kalian masuk masjid, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Tahu perbedaan lafadznya? Jadi kata Rasulullah, idza dakhala ahadukum al masjid fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Salah satu di antara kalian kalau masuk masjid jangan duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Ini lafaz hadisnya seperti ini. Cuma para ulama memudahkan, dikasih namanya tahiyatul masjid. Tetapi sejatinya begitu hadisnya. Berarti kalau panjenengan datang setelah adzan subuh, panjenengan niat qobliyah subuh, itu otomatis menjadi 2 rakaat sebelum duduk. Karena Nabi mengatakan barang siapa masuk masjid jangan duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Kalau qobliyah otomatis qobliyahnya menjadi 2 rakaat sebelum duduk. Jadi nggak usah sholat apa? Tahiyatul masjid 2 rakaat. Terus berdiri lagi sholat apa tadi? Qobliyah 2 rakaat. Karena Rasulullah tidak pernah secara spesifik menyebutkan kalau kamu masuk masjid jangan duduk sampai kamu sholat tahiyatul masjid. Tidak ada lafaz seperti itu. Yang ada adalah jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Nah 2 rakaat ini kalau kita melaksanakan qobliyah subuh, otomatis itu menjadi 2 rakaat sebelum subuh. Otomatis sampai wis ngelakoni tahiyatul masjid. Jadi tidak harus 4 kali. Karena ada hadis khusus, ya Rasulullah tidak pernah melakukan sholat
lebih dari 2 rakaat antara adzan dan sholat subuh. Nah itu beda. Kalau misalnya sholat subuh qobliyahnya di rumah, ada adzan nggak langsung ke masjid, sholat 2 rakaat dulu terus berangkat ke masjid, nyampe masjid masih lama waktu qomatnya, boleh panjenengan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum duduk, tidak ada masalah kalau itu. Tapi kalau sudah adzan di masjid itu yang beda. Monggo ibu-ibu. Kalau datangnya ke masjid sebelum adzan subuh, berarti panjenengan sholat 2 rakaat sebelum duduk atau tahiyatul masjid. Selesai ya, nggak ada masalah. Terus dengarkan adzan. Setelah adzan panjenengan 2 rakaat. Namanya qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Jadi qobliyah subuh sama sholat sunnah fajar itu sama. Namanya 2 tapi maksudnya sama. Seperti sholat wengi, qiyamul lail, tahajud. Itu siji sebenarnya, cuma nama itu sing oke. Silakan ibu-ibu kalau ada pertanyaan lagi. Silakan Pak. Monggo Pak. Ini terkait sholat sunat Jumat. Ini bagaimana apabila kita telat dan waktu juga waktu rimba, ini apa kita perlu melakukan sholat 2 rakaat atau kita mendengarkan? Kita sholat 2 rakaat. Jadi kalau kita sholat Jumat, masuk masjid, imamnya sudah khutbah. Kita sebagai makmum apa yang kita lakukan? Sholat 2 rakaat. Rasulullah pernah khutbah. Ada orang ya jalan terus duduk. Khutbah loh ini padahal Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Shalaita anta? Kamu sudah sholat?" "Belum ya Rasulullah." "Kum, berdirilah dan sholatlah." Padahal itu Rasulullah sedang khutbah, masih sempat negur sahabat untuk berdiri dan sholat. Termasuk datang isi kajian Mbak. Misalnya panjenengan sholat isya ten Masjid Lintu misalnya, terus ada kajian di sini sampai datang, jangan langsung dengarkan saya. Sholat 2 rakaat. Wong Rasulullah khutbah Jumat. Ada sahabat langsung sampai tak delok mangko langsung sholat. Sedikit ya sholat. Lain kali kalau datang sholat 2 rakaat rumiyin. Idza dakhala ahadukum al masjid fala yajlis hatta yusalli raka'ataini. Sapa wonge siapa di antara kalian yang sholat yang masuk masjid jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Lah ngeten-ngeten iki nek sing ngaji gak ngamalno terus sapa sing ngamalno? Nek sing ngaji ae gak gelem ngamalno terus sapa sing ngon ngamalno? Paham maksud kula nggih? Nah, monggo ngeten iki diurip-uripaken ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi Ibu, silakan. Kalau ada. Monggo. Para ulama sebagiannya Syekh Utsaimin misalnya mengatakan foto bukan lukisan, dibedakan. Tapi kalau kita lihat dari teks hadisnya, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya ada anjingnya dan surah. Apa sih artinya surah itu? Saya mau tanya, bahasa Arabnya foto itu apa? Surah. Kalau dari segi language, etimologi, foto termasuk kategori surah. Makanya jangan sampai kita pajang-pajang foto yang khawatir ya. Kita khawatir seperti yang disampaikan di dalam hadis tersebut. Meskipun para ulama ya, ada yang mengatakan foto bukan lukisan. Tetapi ulama yang mengatakan seperti ini pun ya tidak menganjurkan untuk memajang-majang foto di rumah-rumah, apalagi di sosmed. Cewek-cewek itu masang foto, itu bahaya loh. Orang itu bisa disantet lewat foto di sosmed itu bisa diambil sama orang yang nggak suka sama sampean, bisa kena apa? Kena ain, bisa kena orang yang niat jahat, bisa lewat situ. Makanya hati-hati, jangan muda-muda, terutama ibu-ibu, mbak-mbak, jangan mudah pasang foto, apalagi fotonya nggak pakai jilbab. Jangan. Untuk kehati-hatian
lebih baik jangan dipajang ya di rumah-rumah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi silakan. Dalam kalau mayit ditutupi masjid. Oh. Intinya masjid itu jangan sampai di depan itu ada yang merusak pandangan yang bisa membuat orang tidak khusyuk. Itu intinya. Termasuk pakai sarung di bawahnya ada tulisannya. Itu juga mengganggu itu. Tidak hanya masjid. Dengarkan Pak ya, sak soleh-soleh wong nek salat Allahu Akbar. Kok sing ngarepe iku nggo kaos ana tulisannya. Saya mau ngomong lanjutkan gak enak. Karena dikira maksudnya kan biasa kan gitu kan ada tulisan. Sampai soleh wong khusyuk Allahu Akbar nyaum ning sore tulisan di atlas. Pasti sampean waca. Pasti sampean waca. Meskipun sampean khusyuk kaya apa, mesti sampean waca. Karena untuk membaca itu nggak perlu lisan. Cukup apa? Mata. Makanya saya ini insya Allah itu saya taruh di atas. Mereknya saya taruh di atas sehingga bawahnya nggak kelihatan. Loh ya biar kita nggak ganggu orang lain. Lah kita sampaikan ke yang lain. Jadi kalau kayak gitu tuh itunya taruh di atas saja. Gak kelihatan mereknya Ustadz. Ya beda lagi kalau niatnya kayak gitu ya. Itu mengganggu orang sholat. Ya, intinya seperti itu. Jadi kalau bisa jangan dikasih tulisan-tulisan yang mengganggu orang sholat. Ustadz, tapi Masjidil Haram penuh dengan tulisan-tulisan kaligrafi. Ya, apa yang ada di Masjidil Haram bukanlah dalil ya. Bukanlah dalil. Itu kan sudah warisan dari dulu gitu ya. Tapi kita lihat di hadis-hadis Rasulullah melarang untuk zukhrufil masajid. Menghias berlebih-lebihan itu tidak dibolehkan. Sederhana, membuat nyaman. Ini termasuk nyaman ini, alhamdulillah. Silakan kalau ada yang lain. Sudah jam 9 kurang 5 menit, silakan. Kalau ada pertanyaan lagi, 5 menit lagi lah kita selesai insyaallah. Sudah. Kalau tidak ada pertanyaan itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama sudah paham semuanya. Kemungkinan kedua ngantuk semua. Semoga bermanfaat Bapak Ibu, ngapunten bila wonten salah ucap, salah kata. Mudah-mudahan kita istiqomah. Terima kasih banyak Bapak Takmir yang telah menegakkan majelis ilmu ini. Mudah-mudahan apa yang sudah diupayakan dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.